Sebuah laporan dari The Washington Post membuat publik heboh beberapa waktu terakhir. Laporan itu menyebutkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan diam-diam meninggalkan Turki dengan pesawat militer cadangan seusai KTT NATO di Ankara bulan lalu. Sementara publik dan sejumlah wartawan yang meliput dibuat percaya bahwa ia tetap berada di pesawat kepresidenan Air Force One. Laporan investigatif pada Senin 10 Agustus 2026 ini mengungkap bahwa operasi penyamaran tersebut disusun sebagai respons atas ancaman pembunuhan yang diklaim datang dari Iran terhadap Trump. Berdasarkan laporan itu, Trump sempat naik secara terbuka ke pesawat Air Force One model lama di hadapan kamera televisi sebelum pesawat itu dijadwalkan terbang menuju pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Mildenhall, Inggris. Namun beberapa menit setelahnya, ia dilaporkan dipindahkan secara diam-diam ke pesawat yang lebih kecil, sebuah unit C-32A milik Angkatan Udara Amerika Serikat melalui truk catering bandara yang biasa dipakai untuk mengangkut perbekalan pesawat. Trump disebut melanjutkan perjalanan ke Mildenhall dengan pesawat pengganti tersebut, bukan dengan Air Force One yang tampak lepas landas di depan publik. Gedung Putih belum memberikan tanggapan rinci atas laporan tersebut. Direktur Komunikasi Gedung Putih, Stephen Chung, hanya menyebut bahwa pihaknya menggunakan segala cara yang tersedia untuk menghadapi ancaman terhadap Presiden, tanpa mengonfirmasi atau membantah detail operasi penyamaran itu secara spesifik. Dinas Rahasia AS menolak berkomentar, sementara Angkatan Udara mengalihkan pertanyaan wartawan ke Gedung Putih. Di tengah sorotan atas insiden tersebut, ketegangan antara Washington dan Teheran kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan dalam konferensi pers di Teheran bahwa negaranya berhasil memaksa pihak-pihak yang semula menuntut penyerahan tanpa syarat untuk akhirnya meminta jalur negosiasi. Sebuah klaim yang menggambarkan pergeseran posisi tawar setelah bentrokan militer berkepanjangan antara kedua negara. هیچ کس فکر نمی‌کرد که ایران بتونه این گونه مقاومت بکنه در مقابل آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی با حمایت خیلی کشورهای دیگه کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگه که همه می‌دانیم ولی به ایست سر خم نکنه و نهایتاً دشمن رو مجبور بکنه که درخواست مذاکره بود. همون دشمنی که روز اول جنگ توییت زد رئیس جمهور آمریکا 2 کلمه تسلیم بدون قید و شرط. خواستشون از ما این بود تسلیم بدون قید و شرط. و همون دشمن بعد از تقریباً 20 روز التماس میکرد برای مذاکره. و بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. Perseteruan itu turut dipicu oleh sikap saling menuntut ganti rugi. Trump mengejek permintaan kompensasi Iran atas kerusakan akibat pemboman AS dan Israel selama 5 bulan terakhir, sembari balik menuntut Iran membayar ganti rugi atas korban jiwa dan luka-luka warga Amerika akibat serangan bom pinggir jalan, serta berbagai konflik yang melibatkan kelompok bersenjata dukungan Iran selama beberapa dekade, termasuk insiden di Beirut pada 1983 dan di Irak pada era 2003 sampai 2011. Ia juga meminta Teheran memberi kompensasi kepada keluarga demonstran Iran yang tewas dan menegaskan tuntutan itu akan dimasukkan ke setiap perundingan mendatang. Di sisi lain, Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Esmail Bagai, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali sebelum AS mengakhiri blokade pelabuhan Iran, mencabut sanksi ekonomi, dan mencairkan aset Iran yang dibekukan. Penutupan jalur pelayaran yang sebelumnya menjadi lintasan 1/5 pasokan minyak dunia itu, kini turut mendorong harga energi menjadi isu sentral dalam lanskap politik AS menjelang pemilihan setelah bulan November.